akan bagi-bagi hadiah nih. Kakak-kakak semuanya ada voucher Good Novel untuk peserta yang teraktif, kemudian juga untuk yang bertanya nih ada hadiahnya, juga yang berhasil menjawab pertanyaan dari editor juga ada hadiahnya. Jadi pastikan dari awal sampai akhir webinar semua kakak-kakaknya aktif dan selalu standby. Siapa tahu hari ini hari keberuntunganmu. Nah, sekarang aku persilakan nih buat Kak Flo dan Kak Ica. Silakan. Hai. Tes dulu suaranya jelas atau enggak nih? Aman. Aman suaranya? Oke, kedengeran ya? Kalau gitu bisa dimulai Kak Ica. Bentar, aku sharing screen dulu. Yang ini. Oh iya. Oke, untuk PPT-nya udah jelas juga atau gimana? Jelas? Jelas. Iya. Oke, Nah, jelas. langsung aja nih. Sekarang webinar yang kita angkat adalah bagaimana sih cara untuk mendapatkan kontrak eksklusif di Good Novel. Kriterianya. Betul. Harapannya sih dengan adanya webinar kali ini, kayak yang di judul nih Kak Flo, sekali apply langsung dapat kontrak gitu. Oke. Nah, kenapa webinar ini diadakan? Karena nih Kak Flo, saya sebagai EIH sempat nih dengar beberapa cuitan di luar sana yang bilang rumor-rumor soal Good Novel gitu kan. Kenapa? Rumor pertama, Good Novel itu salah satu platform yang sulit ditembus. Oke. Yang kedua, katanya naskah-naskah yang lolos di Good Novel itu harus menjual adegan dewasa. Oke. Yang ketiga, itu naskah-naskah yang lolos di Good Novel juga mirip banget sama style buku-buku terjemahan gitu. Nah, dari Kak Flo sendiri nih, mumpung ada Kak Flo di sini ya, beliau content director, jadi kita tanya aja, kira-kira terkait rumor Good Novel yang kayak gitu di luar sana gimana Kak Flo? Oke, tadi berarti rumornya ada 3 ya, Kak Ica ya. Yang pertama dulu kita satu-satu bahasnya ya guys, biar nggak bingung. Nah, yang pertama itu kan tadi, kok kayaknya nembus kontrak Good Novel tuh susah gitu kan. Sebenarnya sih kalau masalah susah dan gampang itu kembali lagi kepada penulisnya, apakah udah tahu nih standar penilaian Good Novel itu seperti apa, ya kan? Nah, kalau misalkan udah tahu standar penilaiannya apa, tentunya mereka udah tahu nih arah pembelajarannya kemana, mereka harus pelajarin apa, dan kira-kira caranya atau solusi untuk bisa memenuhi standar kepenulisan Good Novel itu gimana, ya. Nah, itu kalau misalkan udah tahu, pastinya nggak susah kalau menurut aku sih, gitu kan. Nah, karena biasanya kalau yang udah tahu nih standar penulisannya, udah tahu solusinya gimana, biasanya sih lancar-lancar aja ya, gitu. Untuk nembus naskah kontrak di Good Novel. Nah, yang kedua itu adalah tadi harus ada adegan dewasa. Oke, kalau adegan dewasa ini mungkin agak kompleks ya penjelasannya, karena adegan dewasa itu memang bisa dikatakan bumbu dari sebuah cerita. Tapi nggak berarti adegan dewasa itu misalkan kayak mohon maaf yang adegan seksual gitu ya. Mungkin untuk female book ada yang seperti itu, tapi kan tingkatannya juga berbeda. Nah, kalau yang di Good Novel itu yang diharapkan adalah penjabarannya mungkin lebih elegan, lebih yang subtle aja gitu loh, vague aja, ambigu aja, nggak usah yang terlalu mendeskripsikan secara jelas mereka tuh ngapain gitu loh. Mungkin yang perlu diadakan itu adalah membuat pembaca itu merasa deg-degan gitu loh. Kalau ada adegan-adegan romantis antara si female lead sama male lead gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau yang deskriptif, misalkan kayak mereka ngapain, tangannya kemana, nah itu kan agak berlebihan ya. Terus kadang-kadang bisa membuat pembaca merasa agak terganggu, tidak nyaman. Jadi itu yang berusaha untuk Good Novel hindari. Dan selain itu, kalau misalkan ada adegan yang seperti itu, kenapa sih Good Novel selalu tolak? Karena kalau misalkan kita ingin mempromosikan karya-karya kalian yang memiliki adegan dewasa itu nggak bisa lolos, guys. Betul. Jadi kita nggak bisa lolosin ke iklan Facebook, iklan Google, karena Google dan Facebook sendiri memiliki aturan untuk platform-platform kepenulisan gitu loh. Ada kata-kata tertentu yang harus dihindari. Bahkan belakangan ya kata ciuman aja itu bisa disensor, nggak bisa lolos gitu loh. Jadi gimana caranya penulis itu
menggambarkan adegan-adegan itu dengan lebih elegan gitu. Nah, dan lagi pula kalau untuk female book mungkin adegan antara FL dan ML ada ya. Tapi kalau adegan male book kan dewasa. Kayaknya menurut aku nggak mesti, karena biasanya kalau male book itu lebih condong kepada perkembangan karakter si pemeran utamanya, level up-nya kayak gitu. Jadi kalau adegan harus ada anu-anu, harus ada adegan dewasa, kembali lagi jawabannya enggak ya, gitu. Kita lebih ke suasananya aja bikin pembaca deg-degan kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga tadi novel terjemahan katanya. Oke, ini jujur aja aku masih agak bingung sih kayaknya karena dari mana nih asalnya gitu kan bisa ada rumor harus mirip novel terjemahan karena sebenarnya di mana novel terjemahan itu biasa kasih bisa terjemah oleh good novel gitu kan. Terus ada nih beberapa gelintir orang yang bilang, ini mah kayak novel terjemahan ini gitu. Ini mah kayak ini kok bisa sih good novel kontrak kayak gitu loh. Oh, jadi maksudnya mungkin konflik utamanya. Iya. Oke, aku ngerti. Jadi sebenarnya biasanya tuh kalau dari konflik utama itu ini nanti masuk sih sebenarnya ke pembahasan kita Kak. Ini aku bahas di bawah nggak apa-apa lah kita permukaannya aja. Jadi kenapa sih ada yang bilang kok mirip dengan novel terjemahan yang A, kok mirip dengan novel terjemahan yang B, kok bisa lolos gitu. Sebenarnya ini kembali lagi kepada referensi bacaan ya. Karena kalau misalkan Indonesia ini kan untuk web novel itu masih berkembang ya Kak Ica. Sedangkan di luar negeri itu biasanya udah lebih develop, udah lebih berkembang jauh ya di atas kita. Jadi referensi bacaan kita kalau kita mau level up sebagai penulis bisa dari luar sana. Gitu. Jadi kita tarik kembali konflik utama mereka dan kita lokalisasi gitu loh. Kita karena mungkin kata-katanya adalah apa yang mainstream kalau dikembangkan dan ada inovasi yaitu pasti menjadi sesuatu yang fresh, sesuatu yang bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau kembali lagi haruskah mirip novel terjemahan? Enggak. Tapi kalian telaah lagi main konfliknya itu apa? Adakah yang bisa kalian ambil, kalian petik lalu kalian jadikan sesuatu hal yang baru untuk masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Jadi bacaannya itu enggak melulu hal yang sama. Misalkan rumah tangga, mungkin rumah tangga dicampur sama CEO, atau rumah tangga dicampur sama Baby Genius. Ya bisa aja untuk sesuatu yang fresh aja kayak gitu. Jadi kalau aku simpulin ya Kak Flo, rumor-rumor terkait good novel yang 3 ini tidak benar ya para peserta. Soalnya kenapa? Susah ditembus karena mungkin belum tahu triknya. Terus naskah harus ada anu, enggak juga gitu kan. Lagi-lagi yang ada anu-anu atau yang ditolak karena terlalu justru kebanyakan itu dia belum tahu gimana caranya menulis adegan dewasa yang elegan, yang good novel inginkan. Iya, yang good novel inginkan. Dan yang ketiga harus mirip novel terjemahan itu juga tidak karena sebagai platform web novel online yang mana kita mengedukasi penulis untuk berkembang, membuat novel yang panjang, ya Kak Flo. Betul. Kita butuh satu source yang memang bisa dijadikan contoh. Karena kan rata-rata sekarang penulis Indonesia masih sulit ya Kak Flo. Sangat sulit untuk menulis yang panjang banget. Betul. Makanya kita selalu coba Kak baca yang ini gitu. Adanya ya terjemahan gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya yang mau kita ajarkan kepada penulis gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi tadi udah dijawab, udah dijelasin terkait rumor-rumor good novel. Terus kan tadi ada yang pertama dibilang susah ditembus. Jadi kan harus mau kasih tahu nih kira-kira apa sih syaratnya, apa sih penilaiannya yang good novel lihat dan kriteria karya seperti apa sih yang harus dimiliki oleh sebuah karya agar bisa menembus naskah eksklusif good novel. Nah, itu yang akan menjadi bahasan utama kita hari ini. Oke, jadi bisa lanjut. Nah, Aica, sekarang kira-kira apa sih yang diperlukan untuk mendapatkan kontrak di good novel? Pertama, buat mungkin yang di sini kan banyak peserta yang baru ya. Tadi kita baca beberapa chat. Siapin dulu untuk keperluan registrasi ya. Jangan lupa download aplikasinya di Play Store atau Apple Store. Terus sign in dengan email, akun Facebook atau Google. Terus juga jangan lupa siapin ceritanya ya Kak. Iya dong. Kalau nggak ada ceritanya yang udah jin apa kayak itu. Terus juga ceritanya ini coba baca ya syaratnya ya. Karena good novel cuma terima cerita yang utuh dari awal sampai akhir, bukan kumpulan cerita. Iya, itu. Bukan kumpulan puisi, bukan kumpulan cerita pendek, kita ceritanya adalah novel. Novel utuh gitu ya. Terus di dalam cerita itu
ada judul, jangan lupa, cover, sinopsis. Itu usahakan jelas. Harus bagus ya, karena kalau editor tuh ada panggilannya nih untuk 3 hal ini ya. Kita itu Holy Trinity. Jadi ini adalah 3 lingkaran untuk kita, karena dari judul, cover, dan sinopsis itu bisa menentukan udah kayak apa ya? 50% ya kayaknya ya. Aku mau buka gak ya? Itu ditentukan dari 3 hal ini. Jadi don't judge the book by the cover tidak berlaku untuk editor. Iya benar. Oke. 3 hal itu ya, karena kan hal pertama yang dilihat gitu. Terus sudah 3 hal itu, ada bab ceritanya. Terus lagi ada outline-nya. Nah, ini nih yang mungkin banyak penulis yang masih denial kali ya. Ada agak rancu juga kali ya, kayak ngapain sih emang ada outline? Nah, sebentar nih Kak Flo. Oke. Baru mau dijelasin, udah dipotong dulu guys. Oke. Karena outline ini nih, mau tanya dulu nih sama peserta di sini, kira-kira quiz time guys. Iya, coba yang nanti bisa jawab, boleh angkat tangannya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak pentingnya outline itu apa? Harus angkat tangan ya guys, jangan chat di di chat box. Kita maunya yang angkat tangan, berani angkat tangan, dan kalian harus ngomong. Coba. Udah langsung ada yang angkat tangan. Baiklah. Yang mana tadi Kak Angel? Kak Angel? Dua-dua. Oke, baiklah. Ini PT Ayu Santika. Oke, coba bisa dibuka mic-nya. Terus jawab tadi apa pentingnya sebuah outline? Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak. Sore. Izin sebelumnya untuk menjawab. Jadi pentingnya outline dalam sebuah cerita itu, setahu saya, pentingnya outline itu saat kita membuat cerita gitu kan. Jadi kan kita membuat outline itu runtutan ceritanya itu dari awal sampai akhir gitu kan. Fungsinya itu supaya nanti cerita kita itu nggak kemana-mana gitu Kak. Kayak biasanya kalau yang nggak bikin outline itu kan ada banyak ide yang bakal masuk gitu. Dengan adanya outline itu nantinya tulisan kita itu lebih terarah gitu, dan alurnya udah sesuai sampai ending kayak gitu. Oke, thank you. Terima kasih Kak Ayu. Oke, ini ada jawabannya Kak Flo. Jawaban gimana nih? Deg-degan nih Kak Ayu, bener nggak ya aku jawab gitu. Oke. Yang pasti itu udah benar. Betul. Benar. Itu salah satu guna utama dari sebuah outline, yakni untuk membantu penulis agar cerita itu nggak kemana-mana. Konflik utamanya sudah tahu apa, terus perkembangannya kemana, sebab akibatnya gimana, itu akan tertulis jelas di dalam outline. Oke. Nah, terus mau lanjut lagi Kak Ica? Mungkin ini ada satu lagi tadi Kak Muhammad Admiral. Boleh Kak Muhammad Admiral. Selamat sore Kakak. Ya, sore. Saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya outline itu ada outline itu kayak semacam kayak untuk kita bikin cerita agak menarik dibaca oleh orang gitu, supaya kan kita menghadapi writer's block itu agak ya, kalau ketika kita lagi writer's block kita menemukan ada outline, jadi kita tahu nih ceritanya mau seperti apa, mau dibuat seperti apa, karena mungkin itu sih jawaban saya. Jadi untuk menghindari dari writer's block. Terima kasih. Oke, makasih Kak Muhammad. Oke, jadi kalau ini jawabannya Kak Muhammad katanya untuk menghindari writer's block. Oke, sebenarnya berarti kurang lebih sama dengan ucapannya Kak Ayu ya tadi ya, bahwa kalau misalkan outline itu adalah sebuah panduan. Iya, jadi karena panduan ini bisa membantu juga untuk mengurangi writer's block. Oke, kalau gitu yang lain mungkin mohon maaf sekali tadi udah dijawab nih sama 2 orang gitu ya, dan jawabannya udah cukup lengkap juga ya Kak Ica. Jadi yang lain mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain di belakang, kalian bisa coba angkat tangan lebih cepat untuk pertanyaan berikutnya. Jadi bisa hands down dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan kasih kode lah kalian kapan harus angkat tangan. Oke? Oke. Dan untuk melanjutkan tadi nih dari jawabannya Kak Muhammad dan juga Kak Ayu, itu selain dari sebagai panduan, itu outline itu bisa berguna untuk meyakinkan editor sebenarnya. Betul banget. Karena ketika editor tadi kan pertama kita udah lihat judul, cover, sinopsis, ya kan? Dari sinopsis sudah tahu konflik ceritanya kurang lebih. Kemudian kita disuguhkan lagi dengan 5 bab cerita ya, kurang lebih 5.000 kata. Nggak tahu 5 bab bisa 7 bab juga gitu. Tergantung per babnya itu berapa kata. Nah, ketika
Selain itu yang terakhir kita lihat adalah outline. Nah, outline ini kita akan melihat keseluruhannya itu apa. Tadi dari konflik utama, terus pengaturan karakternya, dan perkembangan cerita ke belakangnya itu seperti apa. Itu akan terlihat semuanya di outline. Nah, kalau misalkan tadi aku bilang berguna untuk meyakinkan editor. Anggaplah gitu, situasi terburuk bab yang disuguhkan yang 5.000 kata ini itu masih ada kekurangan. Atau mungkin dari judul cover sinopsis juga masih kurang meyakinkan. Editor itu pasti akan melihat ke outline-nya. Nah, outline-nya ini apakah memiliki konflik utama yang kuat? Fondasinya seperti apa? Pengaturan karakternya masuk akal atau enggak dengan perkembangan cerita ke belakangnya? Ke belakangnya masih menarik atau enggak gitu loh. Adegan susunannya gimana? Nah, semua itu akan kita lihat di outline. Jadi kalau misalkan outline itu sudah jelas, sudah lengkap, terus masih meyakinkan, kalaupun bab ceritanya masih ada kekurangan, di depannya ada kekurangan, kita masih akan memberikan kesempatan dengan menghubungi penulis gitu. Kita memberikan kesempatan revisi. Dan revisi ini bergantung dari betapa kuatnya outline tersebut. Kita bisa revisi pandu secara langsung, kita hubungi melalui WhatsApp, email, atau enggak mungkin masih kita atau enggak langsung kita tolak kalau misalkan outline-nya memang tidak selengkap itu. Jadi outline itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk meyakinkan editor, guys. Jadi kalau misalkan kalian yang masih berpikir kayak aku nggak mau outline, aku sangat yakin dengan bab cerita aku gitu, nggak masalah. Kalian bisa coba mengambil resiko, ngajuin aja gitu. Siapa tahu memang bab cerita kalian lolos. Tapi apa salahnya kalau misalkan kalian punya rencana cadangan di outline ini. Jadi anggaplah bab cerita kalian masih ada kekurangan, tidak sesuai dengan standar kepenulisan yang Good Novel inginkan. Melalui outline ini kalian bisa meyakinkan editor untuk memberikan kalian kesempatan. Bahkan bisa mendapatkan panduan langsung dari editor in-house-nya. Kayak gitu. Oke. Itu aja sih paling untuk outline, Kak Ica. Kita lanjut ke berikutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya terkait outline atau terkait bab cerita, judul cover sinopsis, terkait yang tadi kita udah omongin, bisa kalian catat dulu, nanti kita sesi tanya jawab di akhir ya, Kak Ica. Nah, balik ke slides, kan tadi judulnya sekali ajukan langsung dapat kontrak gitu kan. Tipsnya apa sih? Ini salah satunya ya. Pilih genre dan trope yang sedang trending. Nah, sebentar, ini ada kuis lagi kan? Oke, kuis terus. Genre dan trope siap guys, yang sedang trending. Untuk peserta kira-kira tahu nggak trope itu apa sih? Kan kalau genre udah tahu ya. Kasih ya. Nah, kalau trope itu apa? Bisa angkat tangan? Angkat tangan, ayo jawab. Ayo, ada hadiahnya. Definisi trope itu apa sih? Tolong pantau. Ayo, apa itu? Boleh googling dulu ya. Langsung ada satu. Kak Di. Boleh. Ayo Kak Di. Halo Kak Di. Halo Kak Di, boleh di unmute terus dijawab. Halo sore Kak. Iya sore. Kalau menurut aku sih, aduh kok deg-degan ya. Jangan grogi. Ketahuan kamu. Gini. Kalau menurut aku sih, trope itu kayak apa ya? Alat ya dalam bercerita gitu. Jadi cara mudah untuk mendeskripsikan suatu cerita, novel kita kayak gitu. Jadi alatnya kayak apa gitu Kak maksudnya Kak? Alatnya maksudnya apa? Apa ya? Cara mudah untuk mendeskripsikan cerita kita. Jadi supaya apa ya? Kayak mendeskripsikan situasi cerita kita. Jadi cerita kita tentang apa supaya pembaca itu bisa tahu, oh ceritanya itu kayak gini, oh situasinya kayak gini, kayak gitu. Bener jadi deskripsi situasi cerita kita gitu ya, singkatnya. Oke, kita simpen dulu nih jawabannya Kak Di. Bener atau enggak nanti kita kasih tahu di akhir. Yang dikit. Mendeskripsikan situasi cerita. Oke. Terus satu lagi ya Kak Angel. Aku Kak. Aku. Siapa itu?
Aku. Mega Meliana bukan Kak Mega, itu tadi Kak Mega nomor 2 angkat tangan soalnya. Iya, aku enggak namanya. Ya, halo Kak, selamat sore. Sore, ini Sore, siapa? ini dengan Kak Mega? Kak Mega ya? Halo, Kak Halo. Mega? Ya, halo Kak. Oke, ini dengan Kak Mega ya, boleh coba dijawab? Setahu aku, trop itu kayak tema-tema yang lagi viral. Misalkan kayak cerita romance itu kan ada yang CEO, terus ada yang misalkan kayak dia balas dendam gitu-gitu Kak. Kayak tema atau konflik atau alur yang lagi dicari gitu. Oke. Tema atau alur yang lagi dicari katanya. Tema yang lagi viral. Atau Oke. alur yang lagi dicari gitu ya. Oke, tadi kalau kata tadi deskripsi situasi ya. Situasi yang mendukung cerita. Oke, kita ambil satu lagi deh. Oke, boleh satu lagi ya. Satu lagi. Habis itu Tadi aku baru lihat kita ada jelasin. Kak Alfi, apa siapa ya namanya? Angel. Kak, boleh nambahin Kak? Siapa ini? Itu siapa? Kak Di. Kak Di. Atau Oh. Jadi trop itu kayak karakternya kayak apa, dialognya kayak apa, plotnya kayak apa, kayak gitu. Di situasi di dalam apa ya, dalam novel, jadi biar pembaca atau penulis tahu. Oke, Kak Di ya tambahannya ya. Oke. Oke deh, lanjut ke Kak Saraswatinda ya. Ini yang masih angkatan ya. Silakan Kak Saras di unmute terus dijawab. Halo. Apa itu trope. Ya. Oh ya. Iya, trop itu tema yang mendasari suatu cerita dari novel tersebut. Kalau menurut saya begitu. Tema dasar gitu ya Kak? Berarti Iya, kalau tema dasar. Jadi yang kita mau membuat misalnya suatu novel itu kita temanya mau apa? Mau romantik, apa mau misalnya tentang rumah tangga, semacam itu. Seperti itu Kak, gitu. Oke. Dan Boleh di recap Terima Kak Ica? kasih. Nah, kalau kata Kak Saraswatinda ini adalah tema utama. Tema utama. Terus yang apa tadi Kak? Loh, tema Hilang tiba-tiba. utama Yang mendasari sebuah cerita. yang mendasari sebuah cerita. Oke, Ya. jadi tadi kita recap dulu ya. Ini jawabannya untuk Kak Nada dan Kak Kinan. Mungkin bisa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih udah mau berniat untuk menjawab ya. Oke, ini udah dijawab nih sama Kak Mega. Tadi sama Kak Di dulu, terus Kak Mega dan Kak Saras. Nah, Kak Di tadi jawab trope itu adalah deskripsi situasi, karakter atau dialognya. Terus Kak Mega itu menyatakan bahwa tema atau alur yang lagi dicari dan yang lagi viral. Nah, sedangkan Kak Saras menyatakan bahwa tema utama yang mendasari sebuah cerita. Oke ya, dari 3 orang ini sebenarnya jawaban yang paling mendekati itu adalah jawabannya Kak Mega Meliana. Ya, jadi sebenarnya untuk trope itu adalah konflik utama cerita yang sering digunakan, gitu. Sampai-sampai terasa sangat klise. Gitu loh. Tadi kan Kak Mega bilang bahwa trope itulah tema atau alur yang lagi dicari, yang lagi viral. Itu benar, karena biasanya tema-tema atau konflik-konflik utama yang sering dipakai oleh semua orang itu akan menjadi sebuah trope. Gitu. Alur ceritanya itu akan menjadi sebuah trope karena alur ceritanya sering kali dipakai oleh banyak orang sehingga menjadi sesuatu yang klise. Itu adalah trope. Ya, jadi dirangkum kali trope adalah konflik utama atau alur cerita yang sering digunakan. Ya. Klise ya Pak. Klise. Kata kuncinya ada di klise, gitu. Boleh dilanjut tadi Kak Ica. Nah, kita lanjut ke tadi pilih genre trope yang sedang trending, ya. gitu kan? Gimana sih kira-kira caranya untuk menentukan genre dan trope yang lagi trending di good novel untuk cerita kalian sendiri gitu? Ini tipsnya. 1, analisis buku top 10 di Pustaka dan Gem Bulanan. Kalian udah punya aplikasinya kan pasti. Ini kita kasih tahu dulu. Nah, di next ada nih ya. Nah, iya, Screenshotnya. ini kita screenshot jadi top 10 pustaka dan Gem Bulanan. Bisa dilihat yang gambar pertama itu ada di pustaka ya, di peringkat lalu pustaka.
itu urutan 30 hari ada di kanan atas, 30 days. Peringkat pertama sampai 10 itu berdasarkan orang yang lagi rame-ramenya menambahkan cerita ini ke ya, pustaka ke mereka. pustaka. Betul. Artinya adalah cerita-cerita ini lagi digemari loh, gitu, lagi disukai loh oleh pembaca good novel. Sampai dia rela membeli atau menyimpan, menunggu kabar kapan nih penulis ini update gitu. Lalu di jam bulanan, di gambar yang kedua itu bulanan berarti 30 hari juga ya. Ada 1 sampai 10 urutannya adalah 1 yang tertinggi. Itu ada 2,8K. 2,8K diamond. Jadi ini adalah buku-buku yang mana pembaca itu rela memberikan diamond mereka untuk mendukung penulis ini. Dalam artian pembaca itu suka banget loh sama buku-buku yang ada di ranking jam bulanan ini gitu. Jadi mereka sampai rela memberikan jam yang mana sebenarnya didapatkannya juga nggak gampang. Ada limitnya gitu ya. Nah, terus pentingnya adalah kenapa sih kita cuma pilih top 10 pustaka dan jam bulanan. Kalau misalkan kalian mau lihat top 20 juga boleh. Itu cuma saran aja. Kalian bisa lihat top 10 pustaka dan jam bulanan itu karena kalau pustaka didasari oleh mereka yang menambahkan buku tersebut ke pustaka mereka. Oke. Bisa dilihat juga dari 30 days-nya, dari mungkin periode waktunya juga bisa beda-beda diatur di aplikasi Good Novel. Kalau misalkan bulanan itu dari mereka yang memberikan gems limited mereka kepada penulisnya sebagai dukungan kayak gitu. Jadi sangat disarankan untuk melihat top 10 ranking dari 2 section ini. Gitu, sebagai referensi bacaan kalian untuk meriset konflik utamanya apa sih, genrenya apa sih, dan trope-nya dari top 10 ini kayak gitu yang bisa kalian gunakan. Nah, lanjut yang terus setelah udah lihat nih top 10 dari pustaka dan jam bulanan itu apa, selanjutnya tuh ngapain? Kita latihan dulu ya Kak Flo ya, langsung latihan. Nggak mau lanjut dulu itu yang ini yang mana, yang tadi sebelumnya ini dulu. Nah, amati genre dan konflik utamanya. Amati genre dan konflik utamanya dulu. Jadi setelah kalian pilih analisis dari 2 section itu, kalian lihat 1 sampai 10 yang masuk di situ itu genrenya apa, konflik utamanya apa, gitu kan. Terus setelah kalian identifikasi, pilih kira-kira kamu mau karya kamu yang dimasukkan ke Good Novel mau genrenya apa, terus konflik utamanya juga apa, itu harus ditentukan. Setelah itu, baru kalian bisa kembangin atau buat cerita. Nah, versi kalian sendiri ya. Versi kalian. Jadi setelah diamati genre dan konflik utamanya, kalian bisa tarik satu benang merah, satu kesimpulan. Kira-kira dari 1 sampai 10 atau top 20 ini yang lagi naik atau yang lagi tren atau yang lagi digemari ini loh. Saya juga mau buat yang kayak gini 1 gitu. Udah kan? Berarti genre dan konflik utamanya sudah kalian pilih untuk buku kalian sendiri. Keempat, kembangkanlah yang tadi kata Kak Flo bilang. Sesuatu yang mainstream, yang klise, lalu ditambahkan inovasi ya Kak Flo. Jadi cerita yang fresh, cerita yang baru. Dan tentu saja akan menjadi hal yang original kembali gitu kan. Karena kalau misalkan kalian ikutin plek-ketiplek ya itu plagiarisme ya guys, itu tidak disarankan. Jadi perlu digarisbawahi kita tidak mendukung plagiarisme, tapi kita mendukung untuk riset dan analisis dan mengembangkan menjadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang orisinal kayak gitu. Itu. Sampai sini kita next latihan boleh ya? Boleh latihan. Nah latihannya adalah nanti HP mama dicas atau malam dipakai loh. Mungkin kakak ada yang boleh mikrofonnya nyala, boleh dimatiin dulu kembali mikrofonnya. Mungkin tadi yang angkat tangan ada yang lupa. Iya, oke, boleh dilanjut. Oke, kita latihan setelah melihat top 10. Ini dia. Ada 1 buku. Tadi kalau dilihat itu nangkring di nomor 1 Kak Flo. Oke. Nah, kira-kira genre dan konflik utamanya dari cerita ini apa? Ini dari judulnya, ada sinopsisnya. Nggak perlu baca babnya ya. Jadi baca dari sini. Baca dari sini aja udah kelihatan. Coba. Kita kasih waktunya berapa Kak Flo? 3 menit lah. 3 menit boleh. Nanti kalau udah selesai, siapa cepat dia dapat boleh angkat tangan. Langsung angkat tangan, buruan. Buruan.
Wah, cepet banget. Semangat sekali. Oke, sabar, satu-satu dulu kita kasih kesempatan. Tadi pertama Karian ya. Betul. Kita lihat Karian. Coba ayo Karian. Boleh di-unmute, silakan dijawab. Genre dan konflik utamanya apa dari cerita yang ada di layar? Halo Karian. Halo Kak. Oh, saya pikir cowok, maaf. Ya, silakan Karian. Mungkin genre-nya bisa masuk ke bilioner ya Kak. Bilioner, oke. Biasanya kan kalau aku baca yang kayak gitu tuh jadi kayak awalnya direndahkan, tiba-tiba dia jadi luar biasa gitu kan. Biasanya kayak gitu sih. Terus main konfliknya? Iya. Kan tadi itu genrenya tuh Kak. Genrenya tuh bilioner kan ya, kata Karian. Nah, main konfliknya apa dari cerita ini Kak? Konflik utamanya mungkin di dinar itu ya. Dia kan awalnya kan mau nikahan Dinar hamil ketika hari pernikahannya gitu. Oke, iya. Typo dikit ya tadi ngomongin. Jadi Oke, mungkin ada masalah dengan internetnya. Boleh kita lanjut dulu nih ke Kak Es Teh Manis ya. Ini ya tadi. Iya. Oke, Kak Es Teh Manis, ayo. Ya, Es Teh Manis manis banget. Ini senyumnya dari tadi nih. Ayo silakan Kak. Selamat sore. Nah, kalau saya bilang ini konflik, apa namanya, tema utamanya genrenya itu menantu ya. Menantu yang dia Jadi kalau misalkan dari sinopsisnya ini pemeran utamanya menurut Kak Es Teh Manis siapa? Oh, perempuan ya. Aku nggak tahu Kak, lagi nanya. Iya, benar-benar Dinar. Oke, jadi pemeran utamanya Dinar. Dari sisi Dinar berarti ya Kak. Tapi konflik utamanya suami yang harus membuktikan bahwa dia bukan orang sembarangan gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Es Teh Manis. Oke. Sama-sama Kak. Lanjut. Iya, lanjut ke yang berikutnya. Satu lagi, boleh. Karenia. Silakan Kak Karenia, mungkin bisa dibuka di-unmute. Oh, Kak Karenianya hilang. Baik. Halo. Mungkin ada. Ini Kak Karenia ya? Iya. Oke, silakan Kak Karenia dijawab silakan. Jadi menurut saya ini tuh romance tapi juga menantu, di mana si pemeran utamanya yang namanya Dinar itu terpaksa merelakan calon suaminya untuk menikah dengan adiknya yang terlanjur hamil, sementara dirinya sendiri harus menikah dengan kakak si calon suami yang profesinya cuma tukang parkir itu. Nah, konflik utamanya adalah pembuktian dari si perempuan bagaimana kehidupannya ternyata dari yang awalnya disangka akan berakhir buruk ternyata justru membahagiakan. Oke, siap. Ini kita udah ketemu belum nih jawabannya dari 3 orang? Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Tadi lupa. Tadi Kak siapa yang pertama Kak? Tadi Ariane iya. Terus tadi ada Kak Es Teh Manis, terus ada Kak Karenia. Aduh, minta maaf ya, tadi ke close, anakku naik ke pundak. Oh iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa.
Ini kayak Kak Rian ya. Oke, sip, boleh. Jadi dari 3 jawaban ini nih, Kak Ica, kira-kira jawaban yang paling benar yang mana nih? Yang paling mendekati adalah sebenarnya jawabannya Kak Karenia. Oke, selamat dulu ya untuk Kak Karenia. Jawabannya ternyata paling mendekati adalah jawaban Kakak. Tapi sebenarnya kunci jawabannya apa nih Kak? Jawaban aslinya kunci jawabannya sebenarnya genre ini sendiri adalah lebih ke urban, Kak Flo. Karena sebenarnya sih rata-rata mereka sudah jawab menantu ya kan. Itu sudah benar. Cuma maksudnya subtema ya. Iya, itu masuknya ke subtema yang adanya di genre besar urban gitu kan. Lalu untuk main konfliknya benar banget nih. Jadi si FL rela calon suaminya nikah dengan adiknya. Betul. Terus sedangkan dia sendiri akhirnya terpaksa menikahi, tetap nikah nih, tapi dengan ML. Betul. Yang ternyata tukang parkir gitu kan. Dibilangnya dihina-hinanya tukang parkir. Nasibnya akan buruk, bla 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 kayak gitu kan. Kenapa kita ambil dari FL nih Kak Flo? Padahal kan biasanya kalau novel genre urban adalah pria, ya kan? Rata-rata kalau pria konfliknya adalah dari si prianya sendiri. Misalkan si pria cacat bla 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 gitu. Karena novel ini, novel Suamiku Bukan Tukang Parkir Biasa. Dari judulnya aja dan dari sinopsisnya, ini sudah kelihatan kalau meskipun genre urban, buku ini memiliki segmentasi pembaca wanita. Jadi bisa dikatakan ini tetap buku female book, bukan buku male book ya Kak Flo. Walaupun genrenya urban ya, tapi dia tetap masuk ke female book. Karena apa? Karena sisi penceritaan itu fokus pada si FL. Sudut pandangnya si FL, sudut perasaannya si FL. Walaupun memang mereka untuk buku ini ya, dia menggunakan POV 3. Betul. Tapi sisi lebih fokusnya ya, jadi yang kita perhatikan di situnya ya Kak. Betul. Kalau tadi Kak Teh Manis bilang ML membuktikan bukan orang sembarang. Kalau kayak gini, ambilnya sudut pandang pria, jadi kurang tepat. Betul. Sedangkan ML ini membuktikan identitasnya yang sebenarnya untuk siapa? Nah, itu untuk tujuannya apa? Kalau biasanya buku male book, tujuannya adalah untuk ke develop si ML. Karakter ML sendiri. Tidak untuk mendorong si FL. Betul. Kalau di sini, si ML tujuannya kan untuk support si FL supaya si FL tidak direndahkan. Nah, itu bedanya ya. Dan pengambilan sudut pandangnya adalah dari si Dinar ya, yang mana dia adalah FL-nya. Jadi sebenarnya konflik utamanya di sini adalah FL yang terpaksa merelakan tadi calon suaminya nikah dengan adiknya, lalu terpaksa menikah dengan orang lain yang dihina-hina sebagai tukang parkir belaka. Tapi ternyata di balik status tukang parkir yang direndahkan ini, suaminya ternyata memiliki identitas lain. Betul. Gitu. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kuis lagi. Oke. Karena ini akan jadi webinar interaktif, jadi kita akan banyak kuis. Siap-siap. Selain dari top 10 rank yang tadi sudah kita sebutkan, kan ada 2 tuh, pustaka sama gem bulanan. Kira-kira ada satu lagi sebenarnya Kak Flo, untuk kita bisa tahu sebenarnya genre buku atau trope yang sedang dicari di Good Novel, yang lagi tren di Good Novel itu apa? Itu sebenarnya ada lagi satu. Coba kira-kira mungkin ada yang tahu nggak? Ini Kadi udah langsung angkat tangan nih Kadi. Kadi apa Kak Suri dulu? Kak Suri tadi kayaknya udah angkat tangan tapi nggak di hands down. Oh. Ini Kak Di ya? Tadi Kak Angel, Kak Di dulu. Karena tadi udah, kita ke bawahnya dulu kali ya? Boleh Kak Di, tadi udah kan ya. Jadi kita geser ke bawah ya. Kita ke Kak Rosa. Kak Rosa. Kak Rosa. Silakan Kak Rosa, halo. Iya, berbunga. Kak Rosa masih di mute suaranya. Masih di mute Kak Rosa, di pojok kiri bisa di unmute dulu. Halo Kak Rosa. Kakak mic. Oke. Silakan Kak Rosa. Maaf Kak Rosa, aku potong dulu, saya potong dulu. Internetnya ada
Ada guncangan, suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa lebih kencang lagi suaranya. Kayaknya. Oh, dia. Baiklah, kita lanjut dulu ke Kak Mbak Neca. Neza. Oke. Halo, selamat sore, Kak. Oke, silakan Kak. Neza bisa dijawab? Kalau menurutku sih kayaknya genre male books deh yang banyak tentang kesatria gitu atau pendekar yang tadinya nggak bisa apa-apa, terus akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia adalah pahlawan sesungguhnya. Maaf Kak Neca, ini pertanyaan apa jawabannya? Mungkin pertanyaannya tadi kurang jelas ya. Coba kita ulangi lagi. Pertanyaan itu adalah selain dari top 10 rank, kira-kira kita bisa kita bisa tahu cara tahu genre dan trope yang lagi trending di Good Novel dengan cara apa lagi gitu. Selain dari top 10. Oh, sorry. Kirain. Gak apa-apa. Mau coba dijawab? Kak Neca boleh? Mau coba dijawab lagi, Kak? Enggak deh, Kak. Oh, enggak. Oke. Baik, terima kasih Kak Neca. Boleh yang selanjutnya ini. Mungkin tadi Karian kan Kak Rosa tadi udah balik. Kak Rosa udah balik? Silakan Kak Rosa, mungkin sudah kembali, bisa coba dijawab. Kalau tidak bisa, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini Kak Suri Sihmah lagi angkat tangan. Baru angkat tangan apa yang tadi nih, Kak Suri? Kak Suri Sihmah mungkin mau coba jawab. Jadi dia udah angkat tangan soalnya. Sore Kak, mungkin cerita yang sedang hit Kak. Cerita sedang hits, berarti dari mana tuh Kak? Itu di sini kan ada yang hit. Oh. Dari gambar ini. Sebenarnya di luar gambar ini sih Kak. Iya, sebenarnya maksud kita adalah di luar dari ranking. Dari peringkat itu. Sebenarnya kalau dilihat tuh kayaknya cerita tentang CEO deh Kak. CEO. Oke, baik. Terima kasih jawabnya Kak Suri Sihmah. Sama. Oke. Bisa. Satu lagi apa? Gimana? Satu lagi deh, kita kasih kesempatan satu lagi. Kita ulangi lagi pertanyaannya bahwa selain dari top 10 ranking, dari section ranking, apakah ada cara lain kita mengetahui genre dan trope trending di Good Novel? Bisa mungkin kita pilih Kak Lovely Bintang nih. Tadi Kak Mega Meliana kan udah jawab ya. Kak Lovely Bintang silakan. Halo, sore. Iya, kalau menurut aku sih kita bisa lihat dari beranda ya. Biasanya di beranda suka ada yang hot, terpanas, yang pokoknya yang mungkin sedang digemari oleh pembaca gitu. Dari situ kita bisa dapat, oh ini yang lagi trending nih gitu. Oke. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Lovely Bintang. Jadi kalau kata Kak Lovely adalah dari yang beranda. Dilihat yang hot itu yang mana, berarti yang sedang digemari. Tapi jawaban ada yang bisa di-mute. Nyala ya mikrofonnya. Takutnya nggak jelas nanti untuk yang lain yang lagi hot. Oke, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya sayang sekali untuk 3 peserta kita yang tadi mencoba untuk menjawab, jawabannya masih kurang tepat ya, guys. Jadi sebenarnya selain dari top 10 ranking, kalau misalkan kalian ingin melihat genre dan trope trending di Good Novel itu, kalian bisa lihat paling mudah itu adalah dari lomba. Ya. Nah, ini bisa kelihatan, misalkan salah satu contohnya lomba kita yang lagi berlangsung itu adalah temanya Karena Anak Hatiku Melunak. Di sini tuh biasanya lomba-lomba kita itu pasti mengikuti genre dan trope yang sedang trending. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu genre dan trope yang sedang trending di Good Novel saat ini tuh apa sih? Itu bisa lihat dari kontes yang sedang berlangsung. Betul. Kontes yang lalu juga bisa juga menjadi referensi, tapi akan sangat disarankan untuk melihat kontes yang sedang berlangsung sekarang. Gitu loh. Karena kita akan mengadakan event sesuai dengan trending. Jadi kalau misalkan kalian adalah penulis yang ingin serve the trend, itu kalian bisa melihat kontes kita kayak gitu. Sebenarnya cara ini paling mudah ya, Kak Flo? Iya, karena nggak perlu analisis
ribet-ribet 10 itu loh, atau 20 itu kira-kira genrenya apa ya gitu. Kita kan kadang bagi sebagian orang mungkin pusing gitu kan, terlalu banyak. Betul. Kalau ini mau yang simpel, lihat aja deh ke website, lihat Kontesnya kira-kira kontes apa sih, atau lihat ke IG Good Novel gitu. Kalau belum, coba follow ya. Di situ ada info-info juga kontes apa yang sedang Good Novel langsungkan. Ada kan. Karena kenapa sih ini termasuk cara yang lebih mudah, nggak perlu analisis lagi. Karena sebenarnya sudah melakukan analisis adalah editor in-house sendiri. Jadi kita akan mengadakan event ini, kita analisis dulu nih di pasar Indonesia itu lagi apa sih yang trending temanya gitu loh. Jadi nggak perlu repot-repot kalian analisis, oh platform yang ini gitu. Langsung aja lihat kontesnya apa. Itu adalah tema yang sedang trending di platform tersebut kayak gitu. Oke, nah lanjut ke yang berikutnya. Ada pertanyaan lagi sebenarnya Kak. Oh, oke. Baiklah. Kak Ica siapin pertanyaan cukup banyak ya. Semangat ya guys, demi hadiah dari Kak Angel. Nah, sesuai kontes, kan ini ada gambarnya ya, karena anak hatiku melunak. Lihat kan, ini kontes yang salah satu kontes yang sedang berlangsung gitu. Kira-kira kalau dari kategori kontes ini, genre yang Good Novel cari itu seperti apa? Mantap. Ini udah dilihat dari sini guys. Ini gampang banget. Kata kuncinya ada di sana. Ini kayaknya habis webinar ini banyak cerita yang masuk kayaknya. Iya. Amin. Ayo, bisa apa angkat nih? tangan. Judulnya Karena Anak Hatiku Melunak. Kak Angel masih punya banyak hadiah. Semangat, angkat tangannya. Baik. Kak Atiatun Koiria. Yang pertama. Ayo Kak Atiatun. Halo. Selamat sore Kakak. Halo Kak. Halo, silakan dijawab. Yang paling dicari itu genre nikah kontrak gitu ya. Nikah kontrak katanya. Oke, disimpan dulu jawabannya. Terus yang kedua ada Kak Amea 81. Ya Kak. Boleh. Halo Kak Amea. Halo. Halo. Iya. Kayaknya ini temanya apa? Secret Baby kayaknya. Apa tadi? Secret Baby. Nah. Oke. Secret Baby ya dari Kak Amea. Catat ayo Kak Ica. Tadi Kak Atiatun bilang nikah kontrak, Kak Amea bilang Secret Baby. Kita ambil lagi. Oke, terima kasih Kak Amea, bisa di mute lagi. Ya satu lagi kita ambil Kak Rizka Amelia. Silakan Kak Rizka. Halo, sore Kak. Sore. Ya, kalau menurut saya ini genrenya ke anak jenius ya. Oke, sip. Baik, terima kasih Kak Rizka. Oke. Jadi Kak Ica jawabannya. Baru sih yang mau melempar, ternyata dia melempar ke saya. Oke. Jadi benar banget nih Kak Rizka. Jadi Kak Rizka iya benar. Genre yang kita cari adalah genre baby genius. Jadi yang besarnya itu baby genius. Kalau nikah kontrak tadi ke siapa bilang Kak? Kak Atiatun. Kak Atiatun bilang nikah kontrak itu bisa masuk ke subnya. Sub genrenya. Jadi baby genius plus mungkin ada plus nikah kontrak gitu kan. Bisa gitu. Tapi yang utamanya dari Karena Anak Hatiku Melunak ini adalah baby genius-nya. Jadi intinya adalah di mana seorang anak itu membantu kedua orang tuanya untuk bersatu. Misalkan tadi kan, anggaplah kita nikah kontrak gitu ya. Oh jadi tadinya tuh si CEO ini mungkin sama si perempuan ini mereka nikah kontrak gitu kan. Karena si CEO-nya perlu keturunan untuk misalkan kalau dia mau mewariskan tahta si dinasti bisnis ini, kakeknya bilang kamu harus nikah dulu, harus punya anak gitu. Jadi dia nikah kontrak lah sama si cewek ini. Terus mungkin padahal akhirnya hamil nih, ceweknya lahir gitu kan. Tapi ternyata setelah melahirkan anaknya, CEO-nya bilang, oh ternyata kamu mengkhianati aku. Misalnya ada kesalahpahaman antara si CEO dan si cewek ini, mereka berpisah gitu kan. Bertahun-tahun kemudian si anak ini yang akan mempersatukan ayah dan ibunya kembali. Kayak gitu salah satu contohnya ya. Jadi kayak baby genius itu utamanya, sisanya bisa ditambahin trope apa lagi, genre apa lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini terakhir tips and trick. Belum, ada lagi nanti. Udah lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Ini tadi tips nomor ketiga ya.
ikuti standar kepenulisan good novel. Nah, standar kepenulisan good novel itu apa aja sih, Kak Ica? Yang pertama itulah penulisannya harus efektif, tidak bertele-tele, sesuai EYD dan KBBI, gitu kan. Terus, tapi yang nomor satu ini biasanya ada banyak diskusinya juga, karena ada yang pernah bertanya gitu, Kak, ini EYD, penulisannya tidak sesuai dengan EYD dan KBBI, kenapa bisa diloloskan oleh good novel? Betul. Nah, bisa kalian bisa lihat di sini kita udah bilang 3 kriteria. Tadi 2 kriteria ya, genre dan trope ya. Tadi baru genre dan trope, sorry. Jadi ada genre dan trope, ini kedua ada standar kepenulisan. Jadi sebenarnya 2 hal ini adalah penilaian kita gunakan, editor gunakan untuk menilai sebuah naskah. Jadi tidak semena-mena hanya harus sesuai EYD dan KBBI, tapi kalau misalnya sesuai dengan EYD dan KBBI nilainya plus. Betul. Gitu. Tapi yang pertama kita perhatikan adalah genre dan trope-nya. Betul. Ya, karena gimana pun kalau misalkan genre dan trope atau cerita kalian konflik utamanya kurang menarik, sebagus apapun kalian menulisnya, kalau tidak sesuai dengan apa yang pasar inginkan, maka tidak akan ada yang membaca. Betul. Itu. Jadi sebagus apapun misalkan kayak udah sesuai banget nih EYD dan KBBI, udah nggak efektif juga, mungkin masih akan kita berikan kesempatan non eksklusif. Tapi kembali lagi untuk seminar kali ini kan target kita adalah eksklusif. Jadi disarankan adalah pertama genre dan trope-nya dulu, kedua EYD dan KBBI-nya, kayak gitu ya, standar kepenulisannya. Oke, lanjut ke yang nomor 2, harus ada alur yang menarik, konflik yang jelas, dan karakter yang kuat. Nah, bisa dilihat ya, kita ulangin lagi nih, alurnya harus menarik, konfliknya harus jelas, karakternya kuat. Itu berhubungan dengan genre dan trope yang sebelumnya kita bicarakan, kayak gitu. Ya, yang ketiga adalah pembukaan, menendang, dan penutup yang mengundang. Ini udah sesuatu yang dasar yang penulis novel online harus ketahui, karena terutama di good novel kita adalah platform bab berbayar. Betul. Ya, jadi openingnya itu harus bisa menendang si pembaca agar masuk terus ke tengah babnya. Kemudian kenapa penutupnya yang mengundang? Mengundang apa sih? Penutupnya itu harus mengundang pembaca untuk lanjut membuka ke bab berikutnya. Karena bab berikutnya akan ada bilang, harus bayar 10 koin, misalkan gitu. Kalau misalkan nggak nanggung, nggak mengundang, apa yang akan membuat pembaca lanjut membaca cerita kalian ke bab berikutnya? Kayak gitu. Jadi bikin yang nanggung-nanggung, yang bikin penasaran. Apapun itu konteksnya gitu ya, tidak melulu pada hal yang dewasa-dewasa. Kadang pemikiran nanggung itu mentok di situ gitu kok. Padahal cukup luas. Bisa jadi perubahan nasibnya si FL atau karakter utamanya, atau mungkin karakter utamanya yang tadi tertekan mulai menunjukkan sikap yang kayaknya aku ingin melawan balik. Nah, itu kan membuat baca kayak, wah dia mau melawan balik nih, kayak dia mau ngapain nih kira-kira? Aku mau lihat gitu. Oke, lanjut yang keempat itu adalah mampu membuat pembaca terhanyut ke dalam cerita. Nah, ini berhubungan erat dengan kemampuan kepenulisan seorang penulis. Betul. Ya, ini bisa dibilang perlu waktu yang cukup lama untuk dilatih gitu loh. Jadi jangan menyerah kalau misalkan sekali ditolak. Jangan kalian aku nggak bisa masuk ke novel. Jangan sih, perlu latih untuk yang namanya mengasah kemampuan merasa terhubung dengan karakter yang kalian ceritakan. Gitu loh. Kayak misalkan FL itu ditekan terus. Kata-kata seperti membuat bisa hati kayak, aduh kasihan banget FL-nya. Gitu loh. Itu harus dilatih. Mampu membuat pembaca terhanyut ke dalam cerita. Ini salah satu yang paling penting yang menurut aku sekarang penulis Indonesia masih harus melatih ya. Jadi kayak harus banget ini kita masih bersama-sama melatih kemampuan membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Karena penulis bisa berhasil kalau kategorinya pembaca itu udah kebawa emosi. Iya, kayak aduh, entah itu emosi sebel banget sama antagonisnya sampai pengen jenggut-jenggut atau nonjok lah gitu. Atau dia pengen, ya ampun, aku mau deh jadi selingkuhannya si ML, padahal si ML itu bucin banget sama si FL. ML ganteng banget, kayak banget gitu. Itu kan jadi kepuasan tersendiri untuk penulis ketika dapat komentar kayak gitu dari pembaca. Meskipun misalkan pembaca kesel nih, ngomel-ngomel mulu, ini si antagonis ini nggak bisa apa dimatiin, sebel banget. Itu jangan terlalu kesel kalau untuk penulis sih ya. Kalian harus bangga kalau ada pembaca yang bilang, aduh antagonisnya rese banget sih, nggak bisa dimatiin aja Pak. Itu berarti kalian berhasil menciptakan tokoh antagonis yang memang relate. Betul.
sama si pembaca gitu. Berasa lah. Nah, yang terakhir tuh di paling bawah ada jangan malas proofread. Ini saran paling utama karena biasanya proofread itu ya baca lagi apa yang sudah kalian tulis. Misalkan nih kalian tulis hari ini, besok coba baca lagi atau mungkin 1 minggu berikutnya kalian baca lagi. Biasanya ya penulis itu pasti akan selalu menemukan kekurangan dari karya mereka. Karena tidak ada karya yang sebegitu sempurnanya sampai tidak bisa direvisi kayak gitu. Pasti setiap penulis akan selalu berasa kayak, aduh harusnya ini kayaknya aku ganti ini deh. Kayak anggapannya J.K. Rowling aja ya beberapa bulan yang lalu dia tuh ngomong kayak, aduh aku agak menyesal deh kayaknya Harry Potter sama si Ginny gitu kan. Aku apa harusnya tadi sama Hermione ya gitu loh. Dia masih mikir-mikir padahal udah berhasil karyanya, tapi dia masih bertanya-tanya apakah harus diubah atau enggak. Itu selalu ada yang namanya kesempatan untuk revisi kayak gitu. Atau yang paling sederhananya untuk menghindari tipu-tipu gitu ya. Betul. Gitu sih. Oke, nah next. Nah ini yang kadang sebenarnya dilihatnya remeh ya Kak Flo. Tapi sebenarnya itu menentukan juga apa sih sikap penulis yang mau bekerja sama juga gitu. Betul. Kayak yang tadi Kak Flo bilang, tidak ada karya yang benar-benar sempurna ya Kak Flo. Ketika penulis sudah melakukan berbagai cara untuk proofread, berkali-kali membaca, mungkin dia tidak bisa menemukan kesalahannya Kak Flo. Nah, di sini adalah perlu pandangan baru. Perlu pandangan baru. Makanya kenapa ketika menulis, editor mereview, kalau editor menolak, pasti kan kita kasih alasan ya. Biasanya, ya pasti kita selalu kasih alasan sih. Kenapa sih kita mungkin mengajukan revisi? Kenapa sih kita masih ada alasannya? Dan biasanya kita sampaikan di boxnya ya, ada boxnya kita selalu sampaikan kenapa. Dan kalau misalkan kita hubungi lalu kita sampaikan juga, oh ada kekurangan di bagian ini. Kalau misalkan masih belum paham, bisa ditanyakan kembali, Kak, aku masih agak bingung ini kenapa masih bagian sini gitu. Diskusi itu selalu terbuka dan selalu di welcome lah ya. Karena kita sebagai EIH juga ya Kak, kita mengerti kalau penulis memang punya sifat idealisme tersendiri, pastilah pasti, itu penulis. Itu wajar. Itu wajar, Pak. Kita juga mengerti. Cuma balik lagi, kita adalah platform berbayar, ingin setiap karya yang Kakak tulis itu juga menghasilkan. Betul. Either itu menghibur pembaca atau kembali lagi ke Kakak bisa membantu Kakak dalam misalkan memperbaiki taraf ekonomi, membantu Kakak dalam hal apapun lah itu gitu kan. Anggapannya kita mau setiap karya yang masuk ke kita itu menghasilkan. Betul. Karena kenapa? Nggak cuma menguntungkan di kita doang, itu menguntungkan sekali untuk dipenulis gitu. Karena kembali lagi missionnya Good Novel Indonesia itu lalu memberikan wadah kepada penulis agar bisa menyalurkan hobi mereka dan yang menghasilkan gitu loh. Karena mungkin banyak misalkan nih kayak kawan muda gitu kan yang mau belajar menulis atau mungkin ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pendapatan lebih, itu kita ingin memberikan wadah tersebut di sini gitu loh. Dan selain memberikan wadah tersebut, kita juga ingin membantu kalian meningkatkan kemampuan kalian sebagai penulis agar bisa karyanya tuh diterima di pasar. Mungkin nama kalian sebagai penulis juga meningkat. Gitu kan. Kalau namanya meningkat, fanbase-nya ada, pasti kan nanti kan yang namanya karya kalian akan lebih diterima dan lebih menghasilkan juga. Betul. Apalagi kan kalau editor atau cover sendiri juga kan suka kasih pandangan-pandangan yang kita sebenarnya bukan mewakili pandangan kita sendiri ya. Iya, kita lebih ke standar pasar. Standar pasar gitu. Jadi yang kita bawa menjelaskan revisinya diarahkan seperti ini itu adalah rata-rata pasar. Inginnya tuh atau sukanya tuh yang seperti ini. Iya. Dan kita sebagai editor itu nggak bisa yang namanya semena-mena mengambil resiko menerima sebuah karya yang memang masih belum mencapai standar kita gitu loh. Karena nanti kalau misalkan karya ini anggapannya tidak bisa menghasilkan, itu akan merugikan penulis sendiri. Ada yang mute mikrofonnya nyala. Oke, yang kedua, jangan targetkan bonus, tapi targetkan sharing profit yang tinggi. Gimana nih Kak? Ini berhubungan sama yang tadi aku bilang sih. Kalau misalkan bonus itu kan ada yang namanya, kalian mungkin tahu ya, eksklusif ada yang signing bonus, gitu kan. Non eksklusif ada completion bonus $30. Eksklusif signing bonus kalau misal ada yang dari up to misalkan $200. Gitu. Kalau EXP per bulan ada $150, completion bonus sekian. Tapi memang itu adalah suatu motivasi agar seorang penulis mau masuk ke Good Novel, terus habis itu mau menulis bersama kita dan bersemangat untuk update rutin sebenarnya gitu.
Tapi sebenarnya harus ditarget seorang penulis ya. Ini kita share tips and trick aja. Itu adalah sharing profitnya. Nah, sharing profit itu bisa tinggi itu kalau kenapa? Ya, bukan semena-mena karena update rutin aja. Betul. Tapi dari kualitas ceritanya. Genre dan trope sudah sesuai yang pasar inginkan belum gitu kan. Standar penulisannya sudah seperti apa gitu kan. Nah, dan biasanya kita seorang editor itu akan memberikan sejumlah saran agar dua hal ini terpenuhi oleh seorang penulis gitu. Agar nanti sharing profitnya itu tinggi. Dan kalau sharing profitnya tinggi, biasanya ya sharing profit itu jauh lebih tinggi daripada bonus yang diberikan sebenarnya. Betul, karena kan kalau bonus namanya bonus cuma satu kali ya Kak. Iya, cuma satu kali. Sedangkan kalau sharing profit itu terus gitu. Misalkan mungkin memang terasanya kayak bulan ini aku dapat bonus $150. Gede. Tapi sharing profitku $100 doang. Itu jauh lebih kecil kok Kak. Tapi di bulan depannya seperti apa? Bonus kamu sudah tidak bisa didapatkan kembali, tapi sharing profit masih bisa ada. Kalau misalkan memang karyanya bagus, diminati pembaca, pembaca terus masuk, itu kan pasti per bulan akan terus bertambah. Walaupun mungkin stagnan $100, tapi kalau di total 4 bulan, udah $400. Itu jauh lebih tinggi daripada $150 kayak gitu. Nah, yang terakhir komitmen. Ini rutin update dan menyelesaikan ceritamu. Karena banyak nih Kak Flo, kadang semangatnya di awal doang gitu, kayak orang PDKT kan. Ngejar-ngejarnya itu semangat gitu. Tapi ketika udah dapet kayak tiba-tiba hilang ya. Iya, tiba-tiba hilang. Terus tiba-tiba aku males gitu. Aku ini. Terus justru datang-datang bawa cerita baru, yang lama tuh ditinggal gitu kan. Kadang ini nih yang bikin sulit untuk kira-kira ini bisa dipercaya lagi gak ya? Kadang-kadang editor ada ketakutan nanti penulisnya mungkin berhenti di tengah kali ya. Betul. Dan itu yang kedua gitu kan. Sebenarnya ketakutannya itu bukan semena-mena untuk editornya sendiri, tapi kita lebih khawatir kepada pembaca dan nama baik penulis itu. Karena kalau misalkan nih anggaplah contoh, buku pertama kita belum tamat tapi sudah ada buku kedua, tapi habis itu buku pertama ditinggal, ya itu biasanya pembaca ada yang marah-marah. Marah-marahnya mungkin nggak langsung di komentar, marahnya itu biasanya melalui customer service gitu loh. Ini mana lanjutannya gitu. Terus nanti udah bayar setengah tapi kok nggak tamat. Paling enggak kalau kalian mau mengakhiri cerita, tamatkanlah. Itu saranku sih. Biar nanti kalian sebagai penulis, kalau pembaca, misalnya nih pembaca kalian ada yang bacanya sampai setengah, gitu kan. Terus kalian nggak lanjut lagi. Tiba-tiba kalian keluarin karya baru. Pembaca itu akan berpikir kayak, penulis ini keluarin karya baru, aku nggak mau baca. Karena kenapa? Yang buku pertama nggak diselesaikan. Buku kedua berarti ada kemungkinan tidak selesai juga. Nanti digantung lagi. Digantung lagi. Ya, aku rugi dong udah bayar sampai bab 50, tapi harusnya bab 100-nya nggak ada gitu. Ya. Itu sih. Jadi ini ada quote juga nih, sukses itu dimulai dari sikap yang positif. Jadi terbukalah terhadap kritik dan saran, coba targetkanlah sharing profit yang lebih tinggi itu karena pandangannya lebih ke depan, dan juga berkomitmen untuk rutin update dan menyelesaikan cerita.